Alat kontrasepsi seperti kondom ataupun spiral ibarat buah simalakama. Dipakai salah, tak dipakai pun bisa bermasalah. Kehadirannya mencuatkan dilema antara menerima takdir atau mengedepankan pertimbangan rasional. Alat kontrasepsi muncul untuk mencegah kehamilan, tetapi bukankah kehamilan adalah anugerah kehidupan? Sejalan dengan ritme polemik alat kontrasepsi, apa kata komedian Denny Cagur dan Ustadz Zaki Mirza tentang kondom? Alat kontrasepsi adalah alat yang digunakan untuk menunda kehamilan, seperti kondom, spiral, terus ada lagi alat kontrasepsi yang lainnya tuh yang dipotong terus diikat. Begitu. Tapi menurut gue alat kontrasepsi yang paling efektif adalah transmigrasi. Ya, suaminya transmigrasi ke Kalimantan, istrinya transmigrasi ke Sulawesi. Nah, udah pasti nggak ketemu, pasti nggak punya anak. Jadi apapun bentuknya, selama itu memang justru tidak merugikan suami atau istri, silahkan saja. Dokter yang lebih mengerti efek dan dampaknya, pengaruh terhadap istri memakai alat kontrasepsi tertentu apa aja, itu urusannya dokter. Alat kontrasepsi tak hanya ada untuk mengurangi tingkat pertumbuhan penduduk, tetapi juga mencegah berkembangnya virus HIV/AIDS yang mulai meningkat di beberapa kota besar di tanah air. Namun jika melirik faedah utama alat kontrasepsi, Ustadz Zaki Mirza mencoba membedahnya dari sudut pandang Islami seperti yang tertulis dalam hadis. Yang dimaksudkan oleh Rasul dalam hadis ini adalah perbanyaklah generasi yang berkualitas, generasi yang profesional. Karena ketika anak banyak tapi penghasilan tidak sesuai, pada akhirnya apa? Pendidikannya nggak maksimal, kesehatannya nggak maksimal. Kalau anak secukupnya namun diberikan pendidikan yang maksimal, yang terbaik, yang profesional, akhirnya kan bermanfaat buat orang tuanya sendiri. Nah, itulah yang dimaksud oleh Rasul, perbanyaklah generasi kalian, maksudnya generasi-generasi yang mapan, generasi yang dunia akhirat, generasi yang tidak hanya sekedar mengedepankan dunia, tapi bagaimana menjadikan dunia sebagai ladang untuk di akhirat. Ada berbagai pendapat yang saling berbeda. Sebagian pendapat mengatakan bahwa nggak boleh dengan alat kontrasepsi karena sama saja kita menunda kelahiran atau merubah takdir. Kalau memang anak itu harus ada, kenapa justru disaring, misalnya gitu ya. Tapi kan bagaimanapun perbedaan-perbedaan ini bukan sesuatu yang memang membuat kita jadi benci terhadap apa yang beda. Kalau saya pribadi meyakini ketika kita punya anak, yang mesti difikirkan itu bukan anak banyak rezeki, ya betul. Karena anak saja sudah rezeki dari Allah. Tapi kan mesti difikirin pendidikannya, mesti difikirin juga kesehatannya, biaya hidupnya dan lain sebagainya. Artinya kalau memang seorang suami dan istri yakin punya anak banyak, dia jadi lebih semangat kerja, silahkan saja. Ini yang repot anaknya banyak nggak ngapa-ngapain gitu.